Intens Investigasi. Pepatah yang mengatakan makin tinggi pohon, maka semakin kencang juga angin yang menerpanya. Sepertinya cocok menggambarkan kondisi Hotman Paris Hutapea. Ya, pengacara kondang satu ini dikenal dengan prestasinya hingga tingkat internasional. Tak heran jika ada orang yang merasa iri kepadanya, bahkan menjadi musuhnya karena ingin membuatnya tumbang. Namun sebagai pohon tinggi yang kuat akarnya, pria kelahiran Lagu Boti, Tapanuli Utara ini pun tidak gentar sedikit pun. Bahkan saat masih menjalani perawatan di rumah sakit di Singapura, ia pun sempat menantang beberapa pengacara di Indonesia yang sedang berkasus dengannya agar siap-siap bertemu dengannya sepulangnya ia dari Singapura pada hari ini, 4 Maret 2025. Benarkah Hotman pun menegaskan bahwa semua pengacara yang berkasus dengannya akan susah hidupnya? Dan seperti apa pula kondisi kesehatan Hotman pada saat ini hingga diperbolehkan pulang pada hari ini dari Singapura? Meskipun sudah membaik, benarkah Hotman harus kembali check up pada Jumat 7 Maret nanti? Di sisi lain, seperti apa Firdaus yang tampak menikmati makanannya melalui unggahannya di sosial media pribadinya? Benarkah sambil menyantap makanan yang disebutnya makanan orang kaya itu, sebenarnya ia pun ingin menunjukkan proyek terbarunya? Dan seperti apa juga tanggapan tajam Hotman Paris saat Firdaus melakukan podcast bersama Rudy Salim di showroom mobil mewahnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hotman Paris hingga kemarin diketahui masih menjalani perawatan di rumah sakit di Singapura dan ia pun mengungkapkan kondisi terbarunya. Menurutnya, ia telah diizinkan oleh dokter untuk pulang hari ini tanggal 4 Maret ke Jakarta. Namun, dengan nasihat dokter, jika sakit liver yang dideritanya bisa kambuh dan juga bisa bermasalah jika Hotman masih terus kerja keras, dansa, dan mengkonsumsi alkohol. Karena itu, Hotman pun masih harus terus kontrol ke dokter. Dan sang dokter pun juga memintanya untuk kembali melakukan check up pada Jumat, tanggal 7 Maret 2025 nanti. Sebelum kembali ke Jakarta, Hotman pun juga menantang beberapa pengacara di Indonesia yang sedang berkasus dengannya agar bersiap-siap bertemu dengannya di Jakarta. Meski tak menyebut siapa saja pengacara yang dimaksudnya, namun Hotman pun menegaskan kalau mereka semua akan susah hidupnya jika melawan dirinya. Hotman telah diizinkan oleh dokter pulang hari Selasa tanggal 4 Maret ke Jakarta. Namun dengan nasihat, dokter mengatakan levermu akan kambuh, levermu akan bermasalah kalau kamu terlalu kerja keras, terlalu banyak berdansa dan alkohol. Apa boleh buat, Jumat harus balik lagi saya ke Singapura karena ada perkara arbitrase internasional. Perkara arbitrase, perkara bisnis yang saya pegang sangat banyak. Dan para naga, para konglomerat hanya tidur tenang kalau Hotman yang menangani kasusnya, karena 38 tahun dalam dunia internasional mereka mengandalkan saya melawan pengacara-pengacara bule. Musuh-musuh saya tunggu saya di Jakarta. Akan makin susah hidup melawan aku. This is Hotman, akan makin susah hidup melawan aku. Sudah pengacara nggak laku, salah orang, salah lawan. Kepada pendukung-pendukung musuh gua, aku nggak peduli lu memihak siapa. Saya punya prinsip, okay? And besides,
saya udah sukses. Di sisi lain, Firdaus Oyobo tampak menikmati makanannya melalui unggahan di sosial medianya dengan caption persiapan teken kontrak. Firdaus seolah ingin menunjukkan ia akan menerima proyek terbarunya. Dan dalam unggahan itu, Firdaus pun juga menyebutkan jika salad yang sedang dimakannya adalah makanan orang kaya. Bahkan, ia pun juga mengaku sedang diet agar penampilannya dengan profesi barunya sebagai seorang penyanyi bisa maksimal. Widih, makan apa nih bang? Kayaknya asik banget bang. Makanan orang kaya. Nah, emang lagi diet? Pokoknya malam ini gue sama Rasis akan bekerja sama, ya, ngeluarin album, lagu baru, dan mengupgrade lagu Rasa. Persiapan untuk lawan Vicky. Vicky, lu denger ya, gue bakal lawan lu, band lu Kudeta akan melawan Vertical Group. Gue ada sponsor nih dari Rasis Show, oke? Bravo. Jika Firdaus akan sibuk dengan proyek barunya, maka berbeda dengan Rasman Arif Nasution yang justru mempertanyakan kedamaian rohani dari sosok Hotman yang menurutnya terlalu cinta dunia. Rasman kemudian juga mempertanyakan pendeta yang bisa memberinya nasihat-nasihat rohani karena menurutnya Hotman pun terlalu sering mengurusi hidup orang lain. Rasman pun juga menegaskan kalau selama ini Hotman merasa dirinya hebat dan juga super dan tidak mau mendengar nasihat dari istri, anak, ataupun keluarganya. Sehingga yang bisa memberinya nasihat menurut Rasman adalah pendeta sesuai dengan agama yang dipeluk Hotman. Selain itu, Rasman pun juga mengungkapkan cara agar Hotman bisa segera pulih, yaitu jangan memelihara dendam dan menyadari jika urusan rezeki adalah urusan Tuhan. Saya ngomong ke salah satu teman saya, lawyer, ada nggak pendeta yang bisa bicara ke dia? Mungkin dia nggak mau lagi dengar nasihat istrinya, nasihat anaknya, nasihat keluarganya, karena dia merasa dia manusia super. Tapi saya kira Tuhan sudah menegur dia, maka dekatkan dirimu. Nah, perpanjangan tangan Tuhan melaksanakan kitab suci itu yang bisa memberi pencerahan itu adalah salah satunya pendeta, kalau dia seorang Kristen. Nah, menurut saya pendeta sudah sangat penting untuk memberi nasihat rohani kepada dia, supaya batinnya terisi oleh iman, jangan oleh duniawi. Karena kalau duniawi sebentar, itu kan teguran, dia kolaps. Paling bahaya dalam diri manusia jika dia memelihara dendam, mawas diri ya. Dan urusan rezeki bukan urusan manusia, itu urusan Tuhan. Makanya saya tanya, saya tanya balik, kamu percaya sama hakim ngasih rezeki, apa percaya sama Tuhan ngasih rezeki? Ini kan masalah cara saja, sama dengan kalian wartawan, kalian dapat rezeki dengan cara wartawan, tapi rezeki dari Allah. Rasman pun juga mempertanyakan kasusnya dengan Iklim Hakim yang sebelumnya sempat berpihak kepada Rasman, namun tiba-tiba berpindah pihak di menit akhir menjelang persidangan. Begitu juga dengan istri Rasman, Ade Suryani, yang juga mempertanyakan kasus suaminya dengan Iklim Hakim. Rasman dan istrinya kemudian berteori mengapa Iklima tiba-tiba berpindah pihak kepada Hotman, sementara sebelumnya sempat meminta bantuan kepada Rasman. Dan sang istri pun menduga karena Hotman ingin melindungi Iklima yang menurutnya keduanya memang sempat pacaran. Namun hal ini pun menjadi aneh di mata Rasman dan juga sang istri. Dan hal ini pun membuat Hotman seperti dalam posisi yang ketakutan. Ditambah lagi dengan bukti-bukti yang sudah dikantongi oleh Rasman. Saya juga lucu ya, kan si HPH ini kan katanya kan pintar ya, kan pintar, cerdas gitu. Harusnya kan dia jangan menutup fakta yang ada gitu loh. Jelas-jelas ini anggaplah dia berkata seperti anak mangga besar. Si mangga besar ini benar-benar datang ke Bang Rasman, dia tahu
Dan di bisa preskon itu ada si anak mangga besar di samping Mbak Rasman, dia tahu. Pas saya bingung, kok ini orang cerdas tapi kok menutup mata, tapi seolah-olah di branding bahwa Mbak Rasman semuanya yang mendesain gitu, lucu gitu loh. Saya juga aneh gitu kan, makanya kok geli gimana ya, saya yang maksudnya yang orang seperti orang biasa aja kok nilainya kok seperti ini. Apakah karena dia udah tua gitu kan, mungkin ya kalau katakan orang Medan tuh nyaknyuk gitu kan. Nah, apakah seperti itu saya juga nggak tahu ya. Dia kan udah sempat ngelaporin si Kim nih, tiba-tiba mungkin dia berbaikan atau menjalin sesuatu lagi. Nah, ini udah sempat ngelaporin nih gimana nih biar nyelamatin si Kim, dibuatlah cerita buat ibaratnya Mbak Rasman ini tumbal. Udah sempat ngelaporin nih, jadi mau nggak mau udah Mbak Rasman aja disalahin deh gitu. Saya yakin ini dugaan saya ini dia mau menyelamatkan si tapi nggak bisa ini mungkin tapi ya. nggak bisa. Mungkin dia masih cinta atau bagaimana, saya juga ngerti apa jalan hubungan apa gimana. Masih kan kemarin kan ngakunya pacaran tuh waktu di konfrontir kan. Ya, mungkin ya seperti itu. Kok aneh aja gitu, semua ada. Dia salah gini, kalau dia tahu, dia pasti tahu lah waktu si Kim ke Kementerian PPA itu kan lah. Itu siapa emang hantu gitu loh. Jadi aneh aja gitu. Kok menutup mata gitu. Walaupun misalnya mereka berdamai di belakang saya, tetap saja kasus ini naik. Nah, yang dia takutkan kan terbuka apa perilaku dia kan. Hotman, makanya dia mungkin sakit gara-gara itu. Sebelumnya, Hotman sempat jatuh sakit dalam sidangnya melawan Rasman. Lalu benarkah karena ini, sidang yang sebelumnya hanya diskor sejam saja menjadi ditunda ke sidang pada Kamis berikutnya? Dan benarkah usai drop pada saat itu, Hotman pun sempat dirawat di rumah sakit di Jakarta, lalu akhirnya diterbangkan ke Singapura untuk penanganan khusus. Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Kejadian mengejutkan juga sempat terjadi pada sidang lanjutan Rasman Arief Nasution dan Hotman Paris Hutapea yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 20 Februari 2025 lalu. Ya, sidang pada waktu itu, Hotman yang kembali bersidang melawan Rasman sebagai terdakwa atas kasus Undang-Undang ITE yang menyeret nama Iklim Hakim itu tetap berujung pada sidang diskors. Penyebabnya pun di luar dugaan. Dalam persidangan, diketahui Hotman pun sempat jatuh sakit di tengah beberapa pertanyaan yang dilontarkan kepadanya dari tim kuasa hukum Rasman. Hingga akhirnya majelis hakim pun menskor sidang dan akan dilanjutkan pada Kamis mendatang, 27 Februari 2025 lalu. Tampak keluar dari ruang sidang, Hotman pun kelihatan pucat dan berjalan dibantu oleh rekan-rekannya untuk menuju mobil. Sedikit aja Bang Hotman. Bang Hotman, tadi gimana Bang jalanan sidang Bang? Bang Hotman, apakah berjalan lancar Bang tadi di persidangan Bang? Sempat dirawat di rumah sakit di Indonesia, namun untuk penanganan yang lebih baik, ia pun terbang ke Singapura dan dirawat di salah satu rumah sakit ternama dengan fasilitas mewah. Ia pun berangkat dengan menggunakan private jet pada tanggal 23 Februari lalu. Dan selama dirawat di sana, Hotman pun mengabarkan kondisinya saat dirinya masih terbaring di rumah sakit karena HB darahnya yang rendah. Bahkan hasil pemeriksaan dokter pun sudah keluar yang menyatakan Hotman menderita liver abscess atau abses hati. Dan rencananya pada hari ini 4 Maret, Hotman pun sudah bisa pulang kembali ke Jakarta. Tapi, ia pun harus tetap kontrol sakitnya itu ke rumah sakit di Singapura. Namun di ujung videonya, pengacara kondang berusia 65 tahun ini pun berujar, ia pun tidak akan melupakan lawan atau musuhnya hingga mendapatkan ganjarannya. Seolah hal ini pun menjadi ultimatum bagi yang merasa lawan atau musuh Hotman selama ini. Halo Hotman Paris, ini tanggal 23
Februari jam 4 dari rumah sakit. Saya masuk rumah sakit tanggal 21 karena unsur HB darah saya, HB dari standar 14 turun menjadi 9,7, sehingga harus dilakukan tambahan darah, transfusi tambahan darah, dan sudah dilakukan dengan dikawal oleh 5 dokter spesialis. Pagi ini anak sulung saya, Frank, sudah menyiapkan private jet akan terbang ke Singapura jam 9 pagi untuk melakukan pemeriksaan lengkap utuh. Sampai ketemu, siap lawan dan kawan, apalagi musuh, I will be there. Yang sudah keterlaluan, I will find you. Saya tidak pernah melupakan kamu sampai kau benar-benar mendapat ganjaranmu. Terkait musuh Hotman, diketahui Hotman hingga kini memang masih berseteru dengan Firdaus Oyobo. Bahkan, ia pun juga menanggapi pedas momen Firdaus saat podcast di showroom mobil mewah milik Rudy Salim. Lalu, seperti apakah tanggapan Hotman? Dan benarkah Hotman pun seolah makin menyindir Firdaus saat tahu ia hanya dibayar 6 juta rupiah oleh Rudy Salim? Hingga Hotman pun juga menghimbau agar melindungi masyarakat dari kebohongan publik. Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di tengah kondisi Hotman Paris Hutapea yang kian membaik, hubungan Hotman Paris dengan Firdaus Oyobo justru makin memanas. Ya, keduanya pun diketahui saling sindir. Bahkan saat Hotman masih berobat di Singapura, Hotman pun sempat-sempatnya menanggapi Firdaus yang bertandang ke showroom mobil mewah milik Rudy Salim. Hal ini pun langsung ditanggapi pedas oleh Hotman. Saat Firdaus menjadi bintang tamu di podcast Rudy Salim, Hotman mengetahui berapa Firdaus dibayar dari Rudy, yaitu sebesar 6 juta rupiah. Angka tersebut bagi Hotman terlampau kecil. Bahkan menurutnya, honor Firdaus yang disebutnya sebagai Raja Uranium itu sama dengan honor supirnya. Bahkan, Hotman pun juga mengungkap banyak perusahaan produk yang meminta Firdaus sebagai tamu iklan karena dianggap benar-benar orang kaya. Padahal menurut Hotman, kalau orang tahu dia pepesan kosong, justru akan merugikan produknya. Selain itu, Hotman pun juga mencibir Firdaus yang menawar mobil mewah Lamborghini keluaran terbaru, tetapi honornya hanya 6 juta rupiah. Padahal harga mobil mewah itu seharga 22 miliar rupiah. Karena itu, Hotman pun juga menghimbau untuk melindungi masyarakat dari semua aksi kebohongan, termasuk dugaan kebohongan yang dilakukan oleh rekan sejawatnya itu. Lindungi masyarakat dari kebohongan publik. Hari ini tanggal 1 Maret 2025, saya dari Singapura telepon teman saya, yaitu Rudy, pemilik showroom prestis yang menjual Lamborghini dan mobil-mobil mewah lainnya. Dia mengaku bahwa si Raja Uranium dan tim datang bikin konten ke tempatnya, ke tokonya. Kamu tahu nggak dia minta apa? Minta honor 6 juta rupiah dan 10 bungkus makanan pok bento, pokauka bento. Bayangkan si Raja Uranium honornya cuma 6 juta. Sama dengan supir gua. Karena sekarang ini banyak perusahaan produk yang meminta dia sebagai tamu iklan karena dianggap benar-benar orang kaya. Padahal kalau orang tahu bahwa itu adalah pepesan kosong, malah itu merugikan produknya. Richard Lee, wartawan akan segera menemui kamu
agar kamu ngaku berapa kau kasih honor atau transfer kepada Raja Uranium tersebut. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.